Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang jalanan. Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal memiliki makna yang begitu mendalam di hati setiap umat baginda Rasulullah, manusia terkasih yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah ajaran agamanya. Kembali mengingatkan kita bagaimana manusia yang paling mulia di muka bumi ini terlahir dari seorang rahim wanita yang mulia bernama Siti Aminah dan juga memiliki seorang ayah bernama Abdullah. Namun, ayah beliau sudah meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Baginda Rasulullah terlahir di hari Isnin bertepatan dengan tahun gajah di kota Mekah, yang pada saat itu terjadi peristiwa untuk menghancurkan Ka'bah oleh tentara bergajah atau yang disebut Amul Fil pada tahun 571 Masehi yang dipimpin oleh Abraha. Dikisahkan Abraha adalah raja yang kejam dan arogan. Tujuannya menyerang Ka'bah agar orang-orang tidak lagi pergi berhaji ke Baitullah, melainkan dialihkan ke Yaman yang sudah dikuasai oleh Abraha sebelumnya. Kisah pasukan bergajah ini diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fil. Ada beberapa tanda-tanda kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad SAW itu terlahir ke dunia. Di antaranya, pertama, seperti dikutip dari buku berjudul Uswatun Hasanah yang ditulis oleh Haddad Alwi, keadaan di kota Mekah berubah menjadi gersang kerontang sebelumnya. Semua tanaman nyaris tak tumbuh selain pohon kurma. Namun, menjelang lahirnya Nabi Muhammad, hujan tercurah begitu lebat. Tanah di sekitar Mekah menjadi subur dan pepohonan berbuah lebat. Kedua, kegagalan pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Saat itu Ka'bah tanpa perlindungan manusia, lantaran penduduk Mekah mengungsi ke bukit. Allah telah mengirimkan pasukan bala tenteranya berupa segerombolan kawanan burung ababil yang melemparkan batu-batu kerikil yang panas ke arah Abraha dan pasukannya, sehingga Abraha dan pasukannya hancur. Ketiga, menjelang kelahiran baginda Rasulullah, benteng-benteng kezaliman mengalami goncangan, seperti api suci puja-pujaan orang Majusi di kuil yang berada di Persia, tiba-tiba saja padam. Dikisahkan, api pemujaan tersebut tidak pernah padam hingga hampir 1000 tahun. Sementara itu, di tempat lain, air danau A yang dikultuskan oleh orang-orang Persia tiba-tiba saja surut dan akhirnya kering. Kezaliman yang berpusat di istana Kisra atau Raja Persia tiba-tiba retak dan runtuh. Keempat, diriwayatkan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, bumi bergoncang sehingga berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah berjatuhan dan hancur. Begitu juga dengan Tasik Safa yang dianggap suci oleh orang-orang Persia, tenggelam ke dalam tanah. Adapun kejadian-kejadian tersebut adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat untuk menyambut kelahiran manusia yang amat sangat mulia ini, pemimpin seluruh umat muslim yang akan menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat untuk seluruh alam, seperti firman Allah dalam Al-Quran, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Adapun keutamaan bulan Rabiul Awal yang sangat dimuliakan kaum muslimin di seluruh dunia ini adalah sebagai wujud cinta kasih kita terhadap baginda Rasulullah yang telah membimbing kita untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi. Untuk seorang mukmin, kecintaan pada Nabi merupakan sebuah kewajiban dan salah satu cara
untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rabiul Awal memiliki arti keindahan tersendiri bagi kaum muslimin. Terdapat banyak berkah pada bulan tersebut. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, seperti berpuasa, seperti yang dilakukan juga oleh Nabi sendiri, bersolawat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan sebagainya. Janji Allah untuk orang-orang yang menghidupkan Rabiul Awal ini seperti diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghormati hari kelahiran Rasulullah SAW yang dengan menyediakan makanan dan berbuat kebaikan pada mereka, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Sahabat pejuang jalanan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sekarang, mari bersama-sama kita tanamkan rasa kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah yang amat sangat menyayangi kita. Hadiahkan solawat untuk beliau di hati dan pikiran kita. Insya Allah, kelak kita akan berkumpul bersama dengan beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dulu episode Pejuang Jalanan untuk kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa di episode-episode selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pejuang Jalanan.